Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia Hapsari Pratikno Putri dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. NIM 221033108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sorpsi air dan migrasi air. Selamat menyimak. Isotermi sorpsi air merupakan turunan dari termodinamika air dan udara melalui interaksi air dengan berbagai senyawa bahan kering dalam produk pangan dan materi biologis. Proses interaksi air berlangsung melalui proses sorpsi, yaitu absorpsi dan desorpsi, dan memerlukan cukup waktu untuk mencapai kondisi yang seimbang, yaitu kondisi proses interaksi air berhenti yang ditandai dengan tercapainya kadar air tetap atau konstan. Pada percobaan sorpsi air dalam ruang udara tertutup, proses sorpsi air atau perubahan kadar air dianggap berhenti pada kondisi seimbang apabila 3 hari berturut-turut tingkat kadar airnya tetap atau tidak berubah pada tingkat kadar air yang disebut kadar air seimbang. Setelah kondisi seimbang tercapai, terjadi keseimbangan antara parameter produk dan parameter udara. Apabila percobaan sorpsi air dilakukan pada suhu tetap, namun pada berbagai tingkat RH, maka diperoleh banyak pasangan data keseimbangan. Dari banyak pasangan data ini dapat dibangun grafik hubungan ME dengan RHE atau dengan AW, dan hasil grafik demikian disebut isotermi sorpsi air, biasa disingkat ISA. Grafik isotermi sorpsi air sangat penting menjadi pedoman atau arahan dalam berbagai proses pengolahan pangan dan untuk pencapaian mutu produk. Isotermi sorpsi air juga penting untuk memahami berbagai kemungkinan perubahan kimiawi, kimia fisik, dan mikrobiologis pada produk pangan selama penyimpanan. Hubungan kadar air produk dengan aktivitas airnya atau kelembapan udara seimbangnya membentuk grafik yang disebut isotermi sorpsi air. Grafik itu menyatakan kondisi keseimbangan antara kadar air dan produk atau RH udara. Kondisi seimbang itu hanya terjadi dalam ruang udara tertutup dan suhu tetap. Grafik ISA sangat dipengaruhi kondisi suhu lingkungan dan jalannya proses mencapai keseimbangan. Gangguan suhu dapat terjadi karena pengaruh energi panas dari luar. Proses keseimbangan berbeda antara proses absorpsi dan proses desorpsi. Pada proses absorpsi, selama keseimbangan berlangsung, produk menyerap air dan terjadi peningkatan kadar air. Sedangkan pada proses desorpsi, produk kehilangan air dan terjadi penurunan kadar air. Jadi, definisi ISA adalah grafik yang menghubungkan tingkat kadar air produk dengan tingkat aktivitas air produk atau RH udara pada kondisi seimbang. Pada suhu tetap, ada hubungan antara parameter produk dan udara. Istilah isotermi menyangkut suhu yang sama, dan istilah sorpsi mencakup absorpsi dan desorpsi. Penyajian grafik ISA harus jelas sebagai isotermi desorpsi air atau isotermi absorpsi air. Isotermi desorpsi air dihasilkan dari sampel bahan segar dengan kadar air yang masih tinggi. Isotermi absorpsi air dihasilkan dari sampel produk kering pada kadar air sangat rendah, di bawah 3%. Proses keseimbangan sorpsi air memerlukan persyaratan ruang seimbang, yaitu kondisi ruang udara tertutup untuk keseimbangan dan perbandingan volume udara dan sampel yang cermat, serta syarat waktu proses keseimbangan. Waktu untuk mencapai keseimbangan dipengaruhi banyak faktor, seperti kadar air awal, bentuk dan ukuran produk, serta RH, suhu, dan gerakan udara. Proses keseimbangan dilakukan dengan percobaan sorpsi yang ketelitian datanya sangat menentukan keterandalan grafik ISA yang dihasilkan. Hasil percobaan sorpsi dapat menjadi tidak berlaku atau tidak sah bila persyaratan hubungan produk dan udara dalam ruang absorpsi dan pencapaian kondisi seimbang tidak terpenuhi. Adanya fenomena histerisis, yaitu beda nilai keseimbangan antara proses desorpsi dan absorpsi. Juga penting untuk tidak mencampur aduk keduanya dalam identitas grafik ISA. Diperlukan setidaknya 3 persiapan yang akurat, yaitu
persiapan ruang sorpsi, persiapan sampel, dan persiapan pengaturan RH. Data hasil pengukuran nilai ME dan dari data AW atau RH seimbang dibuat tabel data keseimbangan. Nilai AW diperoleh dari tabel RH berdasarkan nilai kesetaraan nilai AW produk dengan RH udara pada kondisi yang seimbang. Dari kumpulan data dapat dibuat grafik ISA sebagai hubungan nilai ME dengan nilai AW atau RHE. Nilai AW tidak memerlukan notasi keseimbangan karena selalu melekat pada produk. Pada grafik ISA, garis ordinat menyatakan nilai ME produk, sedangkan garis absis menyatakan nilai RHE udara yang dapat diganti dengan nilai AW. Besaran ordinat dapat dinyatakan dengan berat kadar air basis kering atau basis basah, asal penggunaannya konsisten. Contoh tabel data keseimbangan kadar air dan aktivitas air beserta grafik ISA-nya disajikan pada gambar berikut. Pada gambar 1 dan 2 adalah penampakan dari grafik ISA tipikal bentuk sigmoidal. Grafik ISA diperoleh dari percobaan keseimbangan produk dengan udara melalui proses sorpsi, yaitu desorpsi atau absorpsi. Dalam proses keseimbangan, desorpsi produk mengalami penurunan kadar air menuju keseimbangan, sedangkan pada proses absorpsi produk mengalami peningkatan kadar airnya. Jadi, dalam penyajian grafik ISA harus jelas dinyatakan sebagai ISA desorpsi atau ISA absorpsi, dengan mempertimbangkan adanya fenomena histeris dalam proses sorpsi. Kejelasan itu juga penting, yang berarti seluruh data seimbangnya diperoleh dengan proses sorpsi yang sama. Setiap produk pangan yang kompleks komposisi kimianya, bentuk grafik ISA-nya spesifik sesuai produknya, meskipun secara umum bentuknya sigmoidal. Dalam proses keseimbangan terjadi proses interaksi air tingkat molekuler antara molekul air dengan gugus-gugus aktif pada setiap senyawa yang terdapat dalam produk pangan yang kompleks yang disusun dari jumlah, jenis, dan struktur senyawanya yang bervariasi. Jadi, ISA dari suatu produk pangan kompleks tidak dapat diwakili oleh produk lain meskipun dari ramuan dan cara pengolahannya sama, tetapi hanya dapat diasumsi sama. Bentuk sigmoidal grafik ISA adalah bentuk khas dari produk yang kompleks komposisi bahannya dan susunan kimianya. Bentuk sigmoidal demikian juga menggambarkan adanya beberapa tingkat kandungan air terikat. Bahan kimia murni yang susunannya kimia sederhana seperti gula, NaCl, atau asam sederhana akan mengalami bentuk grafik ISA yang tidak sigmoidal, meskipun sama-sama bentuk grafik asimptotik pada nilai RH 100%. Bentuk sigmoidal grafik ISA ini menggambarkan adanya beda fase atau tingkat pengikatan airnya, atau adanya fraksi-fraksi air terikat. Secara umum, grafik ISA dari suatu produk memberi petunjuk tentang perilaku produk dan cara penanganan produk untuk mempertahankan mutu dan menjaga kerusakan. Isotermi sorpsi air sebenarnya adalah hasil pemikiran lebih lanjut dari interaksi antara senyawa bentuk gas dengan melekat pada bahan bentuk padat yang disebut absorpsi. Dari teori termodinamika dikenal teori kinetik adsorpsi molekul gas pada benda padat dan disebut isotermi adsorpsi gas. Istilah adsorpsi didasarkan pada teori bahwa proses sorpsi terjadi dengan melekatnya molekul gas pada titik tertentu pada permukaan benda padat. Sementara istilah absorpsi didasarkan pada konsep bahwa molekul gas berinteraksi di bagian dalam bahan padatan. Adanya fenomena histeresis juga dikenal istilah adsorpsi dan desorpsi gas. Dari sorpsi berbagai jenis gas pada berbagai jenis bahan padatan, dikenal ada 4-5 isotermi sorpsi. Khusus pada sorpsi gas berupa uap air dan padatannya dari produk pangan kompleks atau dari materi biologis, khususnya produk pangan. Grafik sorpsi airnya disebut isotermi sorpsi air. Interaksi gas berupa uap air pada benda padat berbeda dengan gas-gas yang lain. Interaksi molekul air pada produk pangan yang susunan senyawanya kompleks
melibatkan jenis daya atau energi pengikatan yang juga kompleks. Perbedaan berbagai jenis daya pengikatan antar berbagai jenis gas pada macam-macam padatan ini menghasilkan beberapa bentuk atau tipe isotermisopsi. Macam-macam tipe isotermisopsi pada umumnya dikembangkan dalam adsorpsi senyawa kimia bentuk gas oleh bahan padat murni. Dalam prakteknya, interaksi senyawa bentuk gas pada bahan padatan menghasilkan berbagai bentuk grafik isotermisopsi. Dikenal ada 4-5 isotermisopsi seperti disajikan pada gambar berikut. Di samping 5 tipe tersebut, dalam percobaan ISA dapat diperoleh grafik ISA tipe grafik asimptotik tunggal sangat tajam vertikal pada gambar tipe 3 dan juga tipe grafik asimptotik horizontal pada gambar tipe 1 yang sebetulnya dua garis asimptotik gambar tipe 1 dan tipe 3 saling menyambung dapat menjadi gambar tipe 2. Tipe 1 dianggap sebagai interaksi gas model berdasarkan konsep interaksi stokiometrik antara jumlah molekul gas dengan jumlah titik pengikat gas pada bahan padatan. Isotermi sorpsi tipe 1 juga disebut isotermi adsorpsi Langmuir 1918 yang dikembangkan olehnya dari percobaan adsorpsi gas CO2 oleh padatan dari karbon aktif. Kemudian, isotermi adsorpsi Langmuir juga disebut interaksi atau pengikatan satu lapis atau monolayer dengan bentuk grafik garis asimptotik mendatar atau horizontal. Isotermi sorpsi tipe 2 merupakan bentuk tipikal isotermi sorpsi air pada produk pangan yang berbentuk grafik isa-sigmoidal, yaitu bentuk grafik menyerupai huruf S. Contoh tipe 2 ditemui pada banyak ISA dari produk hasil pertanian dan produk pangan. Isotermi sorpsi air tipe 2 dapat dipandang sebagai gabungan dari tipe 1 dan tipe 3. Isotermi tipe lain meliputi tipe 3, tipe 4, dan kadang-kadang juga ada tipe 5. Masing-masing merupakan variasi isotermi sorpsi kimia jenis khusus yang diikat bahan padat lain yang bukan produk bahan pangan. Isotermi sorpsi tipe 3 juga disebut tipe absorpsi kapiler atau ISA kapiler. Bentuk grafiknya ialah asimptotik vertikal pada garis nilai RH 100%. Contohnya terdapat pada bentuk ISA dari garam NaCl, gula, asam sitrat. Isotermi sorpsi tipe 4 merupakan ulangan tipe 1 atau tipe 1 ganda, yaitu proses pengikatan stokiometrik tipe 1 yang berulang. Komponen produk pangan sangat kompleks. Di luar komponen lemak, secara umum komponen kimia yang berinteraksi dengan air dapat digolongkan pada 3 golongan, yaitu organik makromolekul, polimer protein dan karbohidrat. Yang kedua, organik oleogomer. Yang ketiga, senyawa ionik anorganik, termasuk mineral garam. Masing-masing dari 3 golongan senyawa itu dalam berinteraksi dengan air menghasilkan bentuk ISA yang berbeda. Golongan 2, senyawa oligomer, cenderung membentuk ISA tipe 3 yang landai dan memulai dari awal. Sementara golongan 3, senyawa ionik, membentuk ISA tipe 3 yang tajam dan memulai di daerah tengah. Hasil gabungan senyawa oligomer karbohidrat dan senyawa organik ionik selalu membentuk grafik sigmoidal, hanya berbeda pada tajam tipisnya ujung-ujung grafik. Golongan senyawa organik makromolekul, terutama produk pangan dari polimer protein dan karbohidrat, dalam berinteraksi dengan air akan menghasilkan grafik ISA sigmoidal yang tajam lengkap. Bentuk ISA sigmoidal dalam beberapa literatur grafik ISA sigmoidal dari produk pangan dilukiskan mempunyai 3 ruas. Masing-masing ruas mewakili komponen atau fraksi kadar air bagian tertentu, seperti gambar berikut. Grafik ruas pertama mewakili pengikatan air monolayer dan ruas kedua mewakili daerah pengikatan air multilayer. Ruas ketiga merupakan ruas grafik campuran pengikatan air lapis ketiga dan air bebas.
Grafik ISA dihasilkan dari kondisi lingkungan yang konstan, yaitu pada suhu tetap. Secara umum, beberapa faktor mempengaruhi parameter produk dan udara pada ISA, terutama suhu, tekanan udara, rasio senyawa komponen, dan termasuk airnya. Suhu udara dalam ruang sorpsi sangat mempengaruhi nilai AW atau RH dan menghasilkan beda grafik ISA sesuai suhu udara ruang sorpsi, seperti disajikan pada gambar berikut. Makin tinggi suhu, grafik ISA makin menggeser ke kanan. Hal ini berarti bahwa pada kadar air tetap, kenaikan suhu akan menaikkan nilai AW dan RHE. Sementara pada RH yang sama, kenaikan suhu akan menurunkan kadar air seimbang atau ME. Bahan pangan yang sama, beda pengolahan, pengeringan, pemanasan, pembekuan dapat menghasilkan grafik ISA berbeda. Pada proses pemanasan pati terjadi gelatinisasi, pembekuan, dan pengeringan dapat mengubah atau merusak struktur tenunan atau sel. Ulenan atau kocokan juga mengubah bentuk dan interaksi antar bahan, terutama interaksinya dengan air. Berbagai proses pengolahan ini akan mengubah struktur bahan dan akan mengubah pula pola interaksi air dengan komponennya yang sudah berubah bentuknya, dan akan menghasilkan bentuk ISA sigmoidal yang berbeda. Demikian pula produk pangan olahan dari formulasi atau ramuan yang sama, tetapi beda waktu atau cara pengerjaannya juga dapat menghasilkan ISA yang berbeda. Berbagai proses pengolahan bukan sekedar bahan menjadi produk, melainkan juga terjadi berbagai proses antar senyawa, proses fisik, kimia, biokimia, dan mikrobiologis, yang interaksinya dengan air juga berbeda bila dibandingkan dengan interaksi airnya pada bahan sendiri-sendiri. Berbagai perlakuan atau pengolahan bahan akan mempengaruhi struktur senyawa dan dapat menghasilkan bentuk grafik ISA yang berbeda. Misalnya dari bentuk kristal atau lattice menjadi amorf, menjadi bentuk cairan murni, menjadi bentuk emulsi, struktur polimer benang rantai lurus menjadi benang kusut. Berbagai perubahan struktur kimia akan mempengaruhi pola interaksi airnya, dan akibatnya beda pada bentuk grafik ISA-nya. Sekian presentasi saya mengenai sorpsi air dan migrasi air. Semoga bermanfaat. Terima kasih.